Ku ucap kata tebal sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, bisikan desakan namamu, berenang dalam tubuhku. Ambil nadamu, kembali padamu. Karena ku tahu hanya pada dirimu tempat ku mengadu, tempat ku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Tak ku ucap kata tebal sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, karena ku tahu hanya pada dirimu tempat ku mengadu, tempat ku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu pasti udah wajib ya. Tapi bagaimana dengan amalan-amalan yang sunnah yang kalau rutin dijalankan ini ternyata membawa benefit untuk kita semua loh. Apa benefitnya? Bagaimana caranya supaya tidak malas melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan juga sunnah ini? Nah untuk itu di sebelah Nisa sudah hadir teman-teman dari komunitas tahajud berantai. Atau yang kita kenal dengan kutub ya Mas ya. Kutub. Jadi bukan dari kutub utara atau kutub selatan ya, jauh Bukan. banget. Kalau ini dari Surabaya juga. Dari Surabaya. Ada Mas Darul di sini dan juga Mas Dani di sebelahnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasanya lancar ya. Selama udah berapa hari kita puasa nih? Sekitar 19 bukan? Belum. Belum sampai. Pertengahan ya. Pertengahan hampir masuk 10 kedua. Udah poyo udah gak kerasa ya? Nggak kerasa. Ya. Oh 14 hari? 14 hari. 14 hari kita udah puasa. Oke baiklah. Tapi kalau puasa biasa kan ini momen-momen untuk belajar bagaimana amalan-amalan yang wajib, yang sempat bolong-bolong, ini dirajinin lagi. Kemudian amalan-amalan yang sunnah dijalankan juga. Nah ini kalau dari teman-teman komunitas tahajud berantai. Dari judulnya tahajud itu sunnah ya biasa ya? Iya. Komunitas tahajud berantai. Apakah memang ini teman-teman ini suka tahajud bareng-bareng atau bagaimana? Jadi gini, komunitas tahajud berantai itu kita memang poinnya di tahajudnya.
Sama seperti yang lebih populer aja sih, kita ambilnya yang lebih populer sama kayak ODOTS, komunitas ODOTS yang One Day One Juz. Benar. Mereka fokusnya di ngaji, Oke. dibaca Al-Quran yang satu harinya satu Satu juz juz. kayak gitu. Nah kita, sedangkan kalau kita di Kutub itu fokusnya di tahajudnya. Nah sistemnya kayak gimana, kita tetap sama kayak ODOTS, dalam artian pelaksanaannya tetap di rumah masing-masing. Oh Bukan gitu, aku pikir kumpul di rumah siapa gitu. malam-malam kayak gitu, besoknya nggak kerja. Nggak, jadi kita tetap di rumah masing-masing kayak gitu. Terus kenapa kok berantai kayak gitu kan, kalau seumpama nih tahajud kan sepertiga malam terakhir afdolnya. Ah, Kayak gitu berarti toh. jam 1 sampai jam 3-an gitu lah Kayak ya. gitu sebelum subuh. Nah berantainya itu ketika kita pada waktu-waktu mendekati itu, kita kan masuk dalam suatu komunitas WhatsApp kayak gitu toh. Dan di sana nanti kita lapor siapa yang udah bangun duluan, siapa yang belum bangun kayak gitu. Nah berantainya di sana ketika kita udah bangun dan lihat teman kita belum bangun, kita miss call-in tuh sampai dia bangun kayak gitu. Oke. Jadi berantainya di sana Di miss call-in sampai bangun. sampai bangun. Kalau nggak bangun sempat seringnya bangun apa nggak bangun nih ketika dibangunin? Kadang kita juga yang nggak bangun. Kayak gitu. Jadi memang kita sempatin 10 sampai 15 menit lah untuk miss call. Setelah itu lanjutin tahajud sendiri. Jangan sampai kita miss call, sibuk miss call, tiba-tiba subuh nggak tahajud juga berarti kayak gitu. Jadi tetap ada waktu untuk miss call buat bangunin temen yang kayak gitu. Oke, kalau Mas Denny sudah berapa lama bergabung dengan komunitas tahajud berantai ini? Kurang lebih udah hampir mau 2 tahunan. Hampir mau 2 tahun. Mas Darul juga ya? Belum, saya dibawa sama Mas Dani ikut ini. Oh gitu. Jadi Satu diajak grup sama ya, beliau. kita satu grup kebetulan. Oh satu grup. Diajak sama Mas Daninya. Ya, kan emang satu grup di Kutub, Ya. satu komunitas. Emang awalnya dari mana? Enggak sih, maksudnya dalam apa kan gini, komunitas tahajud kan dibagi-bagi grupnya. Setiap grup itu terdiri dari 30 member. Oh gitu, kenapa Ya. harus dibagi-bagi? Kalau nggak gitu nanti isinya penuh. Penuh. Kayak gitu. Jadi nggak Oh, efektif di ya. WhatsApp-nya ini terlalu full juga ya? Total di Surabaya aja yang terpantau kita sekitar untuk laki-lakinya aja nih itu sekitar 120-an. Wow. Kayak gitu untuk laki-lakinya. Kayak gitu. Untuk perempuannya kita kurang tahu. Oh, Nanti jadi kalau beda laki-laki ya? sama perempuan dibedain. Grupnya beda. Nanti kalau disamain kita miss call-in yang cewek semua malah. Maunya gitu, puasa makanya loh ya itu. ini ya. Itu dia. Tapi ini kan kalau Mas Darul udah 2 tahun. Sudah berapa lama sih Kutub ini ada? Kurang lebih berdirinya sejak 2014. Kurang lebih 2 tahunan. Iya. 2014. Oh ya memang dari awal berarti Mas Darul ikut ya. Di Surabaya Dani, apa di Indonesia? iya. Di Indonesia. Oh di Indonesia Iya, 2014. jadi semua ya. Heeh. Jadi kan pusatnya kan di Jakarta. Untuk pertama kali berdirinya kan di Jakarta itu oleh Bapak siapa Erik Mardiansyah dari Kalimantan. Oke, dari Iya. Kalimantan tapi bikinnya di Jakarta ya? Di Kita Jakarta. kan, maksudnya lewat WhatsApp kayak gitu toh, terus nentuin di mana tempat pusatnya, kita tentuin di pusatnya di Jakarta. Ternyata alhamdulillah di sana membernya cukup banyak. Jadi kalau kita kotak-kotak per wilayah, yang paling banyak membernya di Jakarta, terus berikutnya di Surabaya. Jadi di Jawa Timur kita paling banyak lumayan. Jadi ternyata orang-orang di metropolitan pun juga tidak lupa beribadah. Apapun yang ternyata yang sunnah pun juga masih banyak yang menjalankannya ya. Dan rata-rata di bawah 30-an sih. Luar biasa. Usianya? Iya, usianya kayak gitu. Wow, tergolong muda ya. Usia paling muda yang ikutan sampai saat ini ada umur berapa? Tahu ada yang SMP kalau nggak Ada. salah. Wow. Yang sampai SMP SD bahkan ada kok. Pasti ada. Ada. Kalau yang paling tua? Kalau Pak Ito itu. pendirinya Hampir mungkin. Umur berapa 50-an. tuh? Ketuanya. Hampir 50-an. 50, iya. Ketuanya Oh 50. gitu. Jadi memang tidak ada batasan umur ya Nggak kalau ada. mau bergabung. Nggak Nah kalau mau bergabung apa kayak Mas Darul harus ada yang bawa dulu atau ketika ujuk-ujuk datang gitu, aku mau ikut. Enggak, kita kan kalau semua tadi kan di pusatnya di Jakarta. Terus setelah itu setahun terakhir ini kita bentuk suatu apa itu namanya kayak panitia lah, atau bukan panitia sih, kayak DBD kayak gitu. Apa itu? Dewan daerah kayak Oke. gitu. Ya. Di Surabaya kita bikin. Nah, itu kita ada manuver-manuver buat promonya. Kadang kita bagi-bagi brosur kayak gitu. Kadang kita juga sempat siaran juga lewat radio kayak gitu. Jadi di sana kita juga bagi bagaimana cara informasi untuk bagi yang minat untuk masuk ke Kutub tanpa ada kenalan terlebih dahulu. Kalau saya kan dikenalin sama Mas Dani, bawa. Jadi kalau misalkan saya nggak punya kenalan sama sekali, ada informasi cara daftarnya, tinggal gabung aja. Tinggal gabung aja. Oke, untuk Anda pemirsa yang mau tahu cara daftarnya bagaimana, mungkin bisa nanya langsung lewat line interaktif kami di nomor 031 738 0885. Tapi syarat untuk bergabung ada nggak? Nggak ada, muslim lah. Nggak ada sih. Oh iya, muslim. Oke. Muslim terus kita nggak
biasanya kayak gini, kadang kita takut kalau di Indonesia kan banyak banget organisasi ormas Islam, entah itu sebutlah NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Benar. Kita ngelepas itu semua dalam artian kita di sini Muslim, Apapun ormasnya selama Boleh. agamanya Islam itu satu. kita punya niatan untuk mendirikan sunnah ini, insya Allah kita bisa bareng-bareng. Oke, baik. Jadi kalau mau daftar, apakah ada kontak person tertentu atau ada sosial media pasti ya? Iya, ada. Di mana sosial medianya? Di apa ya? Facebook ada? Di Facebook ada, Di Facebook di mana? di kutub komunitas tahajud berantai kayak gitu ada. Oh gitu, cari fanpage-nya. aja. Iya, boleh. Oh, Ya, fanpage, oke. fanpage-nya kayak Terus? gitu. Untuk yang Pet, kontak Instagram, pet Twitter? Instagramnya kayaknya belum. Belum. Masih lebih Jadi fokus lewat ke fanpage Facebooknya, doang. ya. Baru lewat fanpage ya, oke. Iya. Terus ada kontak personnya gitu? Kontak personnya kalau untuk di wilayah Surabaya bisa ke saya aja, nggak apa-apa. Oke, Mas Darul, 0857 0857 3210 3210 1138. 1138. Oke. Iya. Dan ini agak apa ya? Agak aneh kalau menurut aku komunitas tahajud berantai. Biasanya orang mau membentuk komunitas kan dengan iming-iming benefit tertentu. Iya. Nah ini dibentuknya komunitas tahajud berantai ini untuk apa sih? Tujuannya apa? Benefitnya apa? Ya itu tadi untuk membiasakan kita untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan sendiri kan keutamaan salat tahajud sendiri. Itu kalau nggak salah di surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah itu betapa pentingnya keutamaan sholat tahajud itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan dari riwayat Aisyah sendiri, Nabi selalu sholat malam, bahkan sampai telapak kakinya sampai pecah-pecah. Kok bisa gitu? Iya, saking lamanya berdiri. Oh gitu. Terus kebiasaan beliau juga sering bangunin keluarganya Iya, juga. untuk kayak ikut gitu. sholat malam. Nah di sana kita juga kita ambil banguninnya tadi Oh, lewat ambil miskol-miskol kebiasaannya kayak Rasulullah gitu. itu membangunkan Wah, ya walaupun bukan keluarganya. saudara, teman-teman kan nggak kayak gitu. Ya karena seluruh umat muslim pun ini bersaudara semuanya. Jadi kita rasanya seperti membangunkan keluarga sendiri juga. Oke baiklah, jadi kenal nggak kenal ya akhirnya. Sebenarnya banyak nggak kenalnya. Banyak kenal, Tapi tapi- awalnya nggak kenalnya. Dari Jadi grup walaupun itu nanti memang kalau satu grup gitu nggak kenal tetap ditelepon ya. Tetap ditelepon. Karena dalam satu grup itu bisa bisa dibagi, dari ya. Jawa Barat kayak gitu, ada yang dari Jawa Tengah kayak Oh, gitu. gitu. Iya. Jadi nggak selalu di Nggak Jawa selalu Timur aja teman-teman membernya. dekat, Jadi bisa kayak ada yang gitu. dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan gitu. Bisa jadi satu. Akhirnya kenal semua gitu. Oke akhirnya membentuk suatu koneksi yang baru Iya, gitu ya. Oke tapi rata-rata ini dari profesi apa nih yang bergabung di komunitas tahajud berantai? Bebas sih. Dari pelajar tadi kan ada yang Iya, banyak pelajar, macam-macam profesi ada juga. yang dari apa itu namanya yang diikut pemerintahan, ada Oke. yang swasta, wirausaha kayak gitu juga. Terus baru-baru ini di teman-teman di Surabaya, Jawa Timur terutama kita mau sedikit galain sih ngumpulin teman-teman yang ikut kutub dan punya usaha sendiri kayak gitu. Jadi kita memberdayakan member lah istilahnya. Jadi kalau misalkan ada apa kayak gitu kita perkuat pengusaha muslim ya Oke, istilahnya. jadi ada benefit lain ya selain bertahajud. Karena kan katanya kalau tahajud akhirnya rezeki yang berkah pun juga datang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Nah, karena tadi nyebut-nyebut soal benefit, memang kadang agak susah juga dalam artian, Nggak bisa dinalar sih ya. nggak kelihatan kan, nggak kasat Benar, mata kayak gitu. benar. Jadi kalau kita gerakin orang, mau ada event atau apa, kadang agak susah buat nyari perhatiannya kayak gitu, karena memang nggak ada yang kelihatan. Oke, tapi selain membangunkan teman-teman untuk bertahajud, kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kutub? Nanti mungkin bisa dijawab setelah pariwara berikut ini ya. Karena pemirsa di segmen selanjutnya kami masih akan berbincang-bincang tentang rutin mengamalkan sunnah, terutama sholat tahajud. Untuk Anda barangkali yang belum tahu sholat tahajud gimana caranya, boleh nanti bisa dijelaskan oleh Mas Darul dan juga Mas Dani. Jadi jangan ganti channel televisi Anda, tetap bersama kami di Bios TV aja.